Kalau zaman dulu itu orang diabetes itu usia 45 tahun ke atas. Iya. Nah, sekarang anak-anak Kena diabetes ya? Diabetes. Kayaknya normal dah. Oh enggak normal. Mulai- Masih muda kok. Masih muda kok pecah. Lah iya. Kene umur 30 lari ngene tor iso berapa kali putaran deh. Dapur jenengan itu bocor, tetangga rumah marah-marah, terus bilang ke ART, kalau ada api di kompor, siram dengan air. Itu seperti asam lambung dinetralkan. Kok aku seger, aku sehat-sehat aja. Padahal didoping sama kopi. Modar lah begitu. Modar. Tambah lagi sekarang kopinya nggak kopi asli, Ya. dikasih creamer. Creamer, Sate kan daging protein, Ah. dikasih kecap, dibakar. Dibakar. Nah. Itu masalahnya. Oh, Dari dapur itu bisa sehat, tapi juga bisa bikin penyakit. penyakit. Salah makan dan salah masak. Begitu si otak nggak makan, melihat sesuatu aja tadi, itu ketakutan sendiri Caci. Caci marah-marah sama aku. Stres ya dia ya. Wakil Wakil wali itu kota. awak sama sikil. Nah, kita itu kan bisanya memediasi, mendengar, kita turun, paling tidak 50% persoalan itu sudah terselesaikan. Warga itu nggak minta duit kok sebenarnya. Dia itu ingin kadang-kadang cuma sambatan itu yang saya alami. Kita sekarang mau menjemput Cak Ji. Kita mau podcast keliling kota Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Gimana kabarnya Cak Ji? Baik. Monggo binarak dulu ya. Oke. Ini kemarin anak-anak ngasih tahu podcast di mana? Dalam bis. Wah, ini baru di Indonesia ini, kok ngono iki. Kami banyak bikin seminar, undang dokter, undang masyarakat umum, dan kita bisa mensiarkan dengan keliling kota kan asik kan. Oh, iya. Jadi kita bikin podcast. Pagi hari ini kita keliling Surabaya. Bukan cuma keliling toh, tapi podcast di atas bus. Nah, nanti apa yang kita bahas? Ayo Rek Melo. Tuh, Dek, naik bis, Dek. Dek. Mantap, Dek, naik bis, Dek. Adik mau naik bis, mau? Cak Ji sebelah kanan. Saya sebelah sini kanan. Dek. Kanan. Oke, kanan. Adiknya, nah sebelah situ adik. Wis. Mantap. Mantap, pemudik. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan kami ya dari Podbas, dan kali ini kita kehadiran tamu spesial. Beliau adalah Wakil Wali Kota Surabaya dan beliau termasuk pejabat yang sangat dekat dengan rakyat. Dan podcast kali ini sangat sewa karena podcast ini Cak Ji adalah podcast pertama dalam Bas yang ada audiensnya. Halo, gimana kabarnya? Dan kali ini Cak Ji nggak sendirian. Beliau temani cucu tercinta. Nah, halo gitu deh. Halo Dek. Dengan adik siapa ini? Halo. Oke. Baik, selamat datang Cak Ji. Yes. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Sudah Iwan. hadir di podcast kali ini. Kami sangat berterima kasih panjenengan bisa hadir di sini dan untuk ngobrol-ngobrol sambil keliling di Surabaya. Ya, terima kasih Pak Iwan undangannya kita di podcast di dalam bis ya. Ngono rek iki rek. Nah, ini baru pertama kali di Indonesia ada seperti ini. Makanya kita sangat tertarik sambil kita jalan-jalan, sambil saya hari libur ini ngomong cucu dan sekaligus ngobrol yang kiranya nanti bermanfaat bagi masyarakat Surabaya khususnya, Jawa Timur pada umumnya dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Gitu Pak Iwan ya. Betul. Dan kita akan tema kita hari ini adalah begini. Kenapa orang sekarang cepat sakit? Nah, ini kan relate sekali ya. Tapi sebelum sana, kita ingin tahu dong. Kan mungkin teman-teman Podbas banyak yang belum kenal dekat dengan beliau karena ini nasional Cak Ji. Ini teman-teman yang Jakarta mungkin siapa sih Cak Ji nih? Gimana profilnya? Ya, Anda bisa lihat nih nanti. Beliau banyak dekat sekali dengan rakyat Surabaya ya. Sukanya belusuan pokoknya. Nah, Cak Ji, ini saya tuh kemarin tuh lihat Ya. YouTube panjenengan. Iya. Kita searching. Saya kemarin tuh lihat panjenengan itu sampai memediasi ada ibu-ibu yang punya hutang ke bank gitu. Oh, iya. Terus ada saya lihat pejabat banknya itu sangat kejam sekali itu ibu-ibunya. Wih, luar biasa ini. ini Cak Ji ini ngapain sampai segitu aja ya? Ya, jadi begini. Kita setiap hari Selasa rumah dinas saya itu kan
tak bikin rumah aspirasi. Kebetulan rumah dinas itu rumahnya rakyat, jadi kita welcome terhadap siapapun yang mau melapor ke sana. Maka dari itu setiap hari Selasa itu penuh sekali, hampir 175 orang datang ke situ. Berbagai macam persoalan warga. Setiap hari? Enggak, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 8 sampai selesai. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai selesai. Nah, itu mereka mengutarakan, mereka menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, di mana mereka sebagai warga Kota Surabaya itu ternyata banyak problem, hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya saya tidak pilah-pilah. Mereka itu, saya mempunyai satu asumsi dan pemikiran bahwa kalau mereka datang ke rumah aspirasi berarti mereka membutuhkan saya. Baik itu bantuan maupun mereka secara moral maupun pikiran. Makanya mungkin orang aneh ya, lu Cak Ciku lapo kok ngurusi uang yang sertifikatnya ditahan di bank, padahal sudah lunas. Sampai juga kemarin itu ada jemuran sama ayam. Kok ada orang gegeran anak yang di belakang sama yang di depan itu ternyata terganggu sama memean. Itu kan hal sepele toh. Betul. Loh, kenapa sampai mereka datang ke rumah aspirasi? Karena mereka ini sudah mentok. Jadi mereka sudah berusaha menyelesaikan sebenarnya. Sudah berusaha menyelesaikan, sudah lapor ke sana kemari, ke lurah, ke RT, ke RW, tidak terselesaikan. Makanya mereka sudah jauh-jauh datang ke tempat saya. Ada yang naik Gojek, ada yang naik bus, ada yang bawa kendaraan sendiri. Kan sudah meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Mereka juga ada yang bolos kerja. Mereka juga ada yang naik Gojek butuh biaya, dipaksakan untuk bisa datang ke rumah aspirasi. Nah, kalau tidak bisa kita terima, artinya kalau mereka mengharapkan yang dari kita bisa ada mediasi dengan baik, ya kenapa kita harus tidak lakukan? Karena sesuai dengan amanah, kita itu harus membantu rakyat seikhlas mungkin, secepat mungkin, dan itu yang harus kita lakukan. Wah, luar biasa nih. Bayangkan jika semua pejabat kita begitu. Mantap ya Ji. Cuman ini ya Ji, saya ingin tanya begini. Kalau misalkan pada hari Selasa itu ada 5 orang datang, 5 orang aja dengan masalah yang berbeda. Terus gimana panjenengan bisa yang hari itu akan diselesaikan misalkan? Jadi gini, itu Rima itu sangat enteng itu. Itu hampir setiap Selasa itu antara 75 sampai 100 orang. Jadi 3 kloter 100 orang. Terus gimana Pak Caci untuk nyelesain ini? Itu tadi kan Pak Iwan di ruang tamu saya. Di ruang tengah kan besar. Betul. Nah, itu cukup orang 25 orang, jadi kita gilir. Jadi bisa kalau 100 orang ya 4 kloter. Jadi waktu mereka datang langsung, berarti mereka menyampaikan masalah mereka. Saya duduk sendiri, dia menyampaikan, kita gilir satu persatu. Ngadep iya, kedua. Enggak ya, langsung semua. Jadi semua orang itu menyampaikan persoalannya. Mereka 25 orang itu tahu semua ya, itu tahu semuanya. Jadi kan beda-beda. Beda-beda kan. Nah, dengan adanya beda-beda itu, misalkan persoalan yang gampang, Pak, ruti lahu saya itu kok sampai setahun belum digarap. Nah, coba kamu sudah melapor ke lurah belum? Sudah Pak. Ke dinas sosial sudah. Nah, langsung saya cek, saya telepon ke dinas sosial. Tolong ibu ini, alamat ini tak foto, dokumennya mana? Ini tolong dibantu diselesaikan. Kesulitannya di mana, administrasi atau kesulitan apa, tolong dikasih tahu. Jangan mempimpong, jangan mengulur hal-hal yang sepele, saya bilang gitu. Nah, orangnya tak suruh ke sana. Ya, akhirnya alhamdulillah ada yang sudah terselesaikan juga. Itu yang bisa di ruang itu saya melalui by phone. Jadi kalau berkaitan dengan birokrasi dan warga sudah melakukan tahapannya benar ya, langsung bisa dibantu. Tapi kalau warganya tadi belum ngelakuin, ngelakuin sih. Ada persyaratan yang
belum terselesaikan secara administrasi. Iya. Misalnya mereka tidak terdaftar dalam sebagai orang pramiskin, Iya. ya kan nggak bisa. Iya ya. Nah, kan orang mampu terus minta rutilahu kan juga nggak bisa. Itu harus dibuktikan. Tak jelasin. Iya ya. Cek, oh Pak ini ternyata bukan orang warga pramiskin. Saya jelaskan, Bu, sampai itu bukan warga pramiskin, otomatis nggak boleh. Nah, saya jelaskan secara gamblang, akhirnya ya menyadari, oh gitu Pak ya. Ya ini khusus untuk orang warga miskin yang bisa mendapatkan rutilahu atau orang yang terkena bencana, misalkan kena kebakaran misalnya. Iya, kebakaran satu tempat gitu ya. Satu kampung gitu. Kampung. Nah, itu bisa mendapatkan rusun atau bagaimana gitu. Nah sekarang begini Caci, ini kan saya juga akhir-akhir ini kan banyak sekali berita-berita tentang apa ya, penurunan ekonomi. Iya ya. Misalkan orang ini awalnya mampu, terus suatu ketika entah kena PHK atau apa itu, terus jadi nggak mampu, itu bagaimana Caci? Ya, kalau seperti itu mereka kan harus mengurus surat lagi ke kelurahan. Jadi dia harus mengupdate ya. Mengupdate bahwa mereka dulu memang orang yang punya usaha. Iya. Ternyata bangkrut sudah sekian tahun dan mereka mungkin bisa dikatakan orang pramiskin. Iya. Tidak punya rumah, butuh rusun. Nah, itu update ke kelurahan. Kelurahan nanti akan menindaklanjuti, akan mengevaluasi lagi dan mendaftar lagi sebagai orang warga pramiskin. Itu seperti itu. Kita arahkan ke sana. Mantap. Jadi ini kan ada isu begini. Aku memang mampu, rumahku gede, tapi ini rumah warisan dan aku nggak punya kerjaan sekarang. Itu orang lihat saya tuh rumahku gede dan aku nggak bisa makan. Ya. Nah, jadi dia harus ngurus ya, meskipun rumahnya ini rumah warisan. Ya. Atau dia harus jual dulu rumahnya itu. Enggak, ya diberi keterangan. Setelah administrasi bahwa itu bukan rumahnya, itu rumah orang tuanya atau mertuanya. Dia di situ mungkin cuma numpang. Nah, ini kan mereka kadang-kala belum melampirkan atau belum memberi suatu keterangan kepada dinas terkait seperti itu. Dan dia langsung nyolot di medsos. Harus, iya. Nah, artinya belum ngelakuin itu Belum sudah ngelakuin itu nyolot. sudah nyolot. Jadi Nah. prasangkanya dia ya. Jadi itu. itu Bapak Ibu ya, ternyata kita juga termakan hoax. Enggak termakan hoax, mungkin belum tahu aturannya. Enggak, bagi yang mendengarkan. Oh ya. Caci, bagi dia mungkin ternyata itu prasangkanya dia saja. Ternyata dia belum melakuin mungkin. Sehingga SKN itu akulah kan gitu. Terus ngomong di komen atau apa gitu loh. Terus ternyata begitu. Ada lagi orang misalkan itu yang kita selesaikan di ruang itu misalnya. Iya. Terus kita selesaikan di lapangan seperti apa? Lah, misalnya ada laporan. Cak, ini ada tower misalnya, ada tower yang pada saat itu mereka tidak memberitahu atau tidak berkoordinasi dengan tetangga sebelah. Kan banyak seperti itu ya? Iya. Oh ya, udah oke. Padahal tower itu sudah beroperasional. Jadi kita mediasi. Tower kan PLN. Bukan tower BTS, BTS. tower BTS itu kan. Kalau tower PLN enggak. Itu yang jadi masalah banyak kan tower BTS itu di kampung-kampung itu. Nah, itu saya bilang, udah, saya kan harus sidak ke lapangan, nggak bisa saya sidak ke lapangan. Kita undang semuanya, baik itu dari misalnya dari Telkomsel misalnya, kita undang, warganya kita undang, lurah kita undang, RW kita undang. Pokok persoalannya seperti apa? Apakah kamu pada saat mendirikan tower bukan izin ini ya? Kalau itu nggak ada, tapi tidak pernah berkoordinasi atau tidak pernah memberitahu kepada tetangga kanan dekat. Oh, kalau memang iya, ya tolong ini selesaikanlah persoalan ini. Kan biasanya itu persoalan klasik. Saya harus turun ke lapangan hal-hal semacam itu. Sampai gitu ya? Iya. Itu jenengan, saya juga lihat jenengan itu juga memediasi masalah jemuran dengan ayam itu. Ini jenengan lama jadi psikolog ini. Enggak. Jadi gini, itu yang jemuran kebetulan Pak RT itu Pak RT. Ya kalau jadi RT jangan usah sok-sokan lah. Kebetulan ada rumah RT itu di depan. Memang ada RT sok-sokan? Ada. Rumah RT-nya di depan, terus ada sebelahnya tuh ada gang. Gang, belakangnya itu juga ada tempat rumah tangga banyak. Nah, kebetulan gang lompongan itu sama Pak RT-nya dicandoli memean itu loh. Protes rame sampai lurah gak iso nyelesaikan, tak parani ae ya. Saya ke sana, yo ini ki kesehatan enggak bagus Pak RT. Ngamuk-ngamuk RT mana ya wis lah mau dimediasi enggak? Mediasi besok ini salah lu sampean nggak aturan nih. Nah, akhirnya begitu kita viralkan sing delok 30 juta yo. Tapi viral artinya. Viral itu 30 juta. 30 juta lihat. 30 juta yang lihat.
langsung. Iya langsung dibenahi udah. Aduh. Jadi kayak psikolog lah kan. Itu kan hal sepele sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu orang kok suka datang ke tempat kita ya karena kita sacet lah wis. Karena ya amanah ya kita juga tidak terlalu direpotkan sama mereka, ya kita lakukan untuk datang ke tempat-tempat lokasi. Nah, penjaringan sida-sida itu sering nggak sih? Kalau dalam seminggu itu? Jadi begini, misalnya ada setiap Selasa itu ada laporan 100. Itu kan kita filter. Mana yang memang saya harus turun lapangan, mana orang yang harus saya panggil kedua belah pihak di rumah aspirasi, atau mana yang kiranya itu memang benar-benar saya telepon sudah selesai. Jadi 1 minggu ya pasti ada sidaknya lah. Kita pasti sidak. Kita mungkin bisa 5-6 kali atau berapa kali bisa. Kan kalau saya lihat di mana di medsos, di YouTube kan sering sering belusuan lah warga-warga dan belum lagi kunjungan itu. Terus ini masih fresh gimana sih? Masih fresh sih kelihatannya. Ya, jadi ini fresh, kuat fresh atau memang? Enggak, ya namanya wakil sebenarnya kan nggak punya kebijakan ya. Nggak punya kebijakan. Loh, kan wakil ya. Wakil itu kota. Awak sama sikil. Jadi kepalanya itu ada di wali kota. Artinya saya tidak bisa mengambil kebijakan yang mungkin dibanding wali kota maupun bupati atau gubernur. Nah, kita itu kan bisanya memediasi apa yang bisa kita lakukan dan kita mendengar, kita turun. Ya kalau memang bisa kita eksekusi pada saat itu kita eksekusi, kita selesaikan. Kalau misalnya itu di ranah hukum ya kita arahkan ke ranah hukum. Dan yang penting pada saat kita hadir di lokasi paling tidak 50% persoalan itu sudah terselesaikan. Loh kok bisa Pak Armuji? Ya bisa. Masyarakat itu menunggu kehadiran pemimpinnya. Bila disambati itu datang ke lapangan. Meskipun itu sudah senang ya? Itu sudah senang. Ada perhatian. Karena ada perhatian. Iya. Gitu loh, karena ada perhatian. Secara psikologis itu ada perhatian. Dan dia senang disambut sama warganya. Padahal itu belum tentu selesai loh ya. Kalau persoalan rumit kan proses. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Tapi kalau persoalan itu bisa kita selesaikan di lapangan, ya selesai seketika itu. Dan ada yang tanya, mana backupnya selesai? Loh, orang selesai masuk di di woro-woro lagi ya selesai. Berarti kalau sudah nggak ada masalah lagi ya udah selesai. Masa minta buktinya mana gitu ya? Minta buktinya mana kayak apa? Minta bukti tertulis. Nah ini kadang-kadang netizen ini kadang-kadang aja ya repot kita menjelaskan. Kalau ada yang belum selesai ya kita ngomong belum selesai. Tapi kita tindak lanjuti, kita kawal semaksimal mungkin semampu kita. Tapi kan juga ada orang yang mungkin tanda kutip menghujat itu. Itu gimana menanggapinya? Kan jadi publik figur nih. Jadi begini. Kota Surabaya. Jadi ada yang tanya seperti itu ya. Wah itu wakil wali kota konten. Wakil wali kota konten. Konten saya itu ini sebagai laporan kinerja saya kepada masyarakat. Di mana dulu kalau media itu media konvensional kayak koran gitu, dimuat sekali, ditumpuk, dirombeng, hilang, nggak punya jejak digital. Saya itu setiap hari Senin sampai Jumat itu dilihat. Mulai pertama kali saya bermain medsos itu konten saya adalah konten kerja. Konten kerja. Jadi konsisten sehari-hari apa yang saya lakukan, lihat di konten saya. Jadi ini Senin sampai Jumat. Pertanggungjawaban ke masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat. Saya ini kerja beneran. Artinya saya itu sebagai wakil, saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan wakil yang saya miliki, saya emban. Artinya kalau saya tidak melaporkan ke Anda kan gitu kan, enggak dikira orang kerja. Padahal aku kerja gitu. Dulu itu kan sering gini. Wakilnya ku ya opo, gak tau muncul blas, gak tau anu blas. Karena kita itu punya inovasi, punya gagasan, punya inovatif. Karena seorang arsitek, saya punya gagasan. Dengan arsitek? Saya arsitek. Wah mantap. Jadi sekarang mengarsitek bagaimana masyarakat ini. Masyarakat ini ya wis. Hati-hati ya arsitek ini ya. Bangunan garap apa beliau? Itu yang saya lakukan. Dan itu saya sering memberikan edukasi terhadap wakil-wakil yang lainnya. Ini gak nyindir ya. Timbangane kon gegeran karo wali kota maupun karo bupatimu. Atau urusannya gak jelas. Wis golek kerjaan liyane membantu masyarakat itu wae kajian. Iya betul. Kalau saya seperti itu,
Tapi sing jelas ya toh, bupati karo wali kota ini ojo cemburu. Ya toh, pekerjaanmu nggak disinggung, tapi kita akan membantu masyarakat semaksimal mungkin semampu kita supaya kita gak dilokno nganggur ngono lho Rek. Iya, ya, betul. Yang penting kan kita bekerja untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ikhlas. Kemudian sebagai touching ke masyarakat kan zaman sekarang kan nggak harus lewat koran. Enggak, koran wis gak ono sing maca. Nggak ada sekarang buat ini. Wah, orang nyekel HP semua. Handphone sekarang semuanya. Nah, itu sudah masalah. Nah, Caci ini kan masih lebaran Caci. Iya. Di podcast ini ada hidangan. Ini hidangan buatan kita sendiri. Oh, dari iya. petani kita. Ini ada kopi. Ada kopi ya? Ada teh supaya jenengan kuat sehat. Oh, iya. Jadi supaya kemudian ini perbaiki lambung. Oh. Ini produk kita yang memang untuk perbaiki lambung. Asam lambung Caci, ya termasuk. Nggih, asam lambung jangan dimusuhin Caci. Itu Oh gitu. fatal itu. Oh. Kalau asam lambung dimusuhin, dinetralkan, jadi penyakit. Oh. Anxiety, diabetes dan sebagainya. Karena kami fokus sana. Jenengan sekarang mau minum apa? Iki anu Lambung. Iya. Oh, ini produk unggulan kita dan kita emang sudah riset di Unpad dengan banyak profesor. Dan ini emang produk yang cepat untuk menambal lambung. Menambal ya. Nggih, aku juga mau. Di podcast kita punya dispenser tadi. Oh dispenser. Wah luar biasa. Bus bus ini ya toh. Di samping ada meja podcast ya. Ada penontonnya juga mereka menyediakan minuman. Minuman. Jadi gak ngedobros tok tapi karo ngombe rek. Lah ngedabrus tok yo ngelak. Jadi suarane gak los, iki tak los iki suaraku. Jadi memang kita emang sampai ini kan emang fokusnya kan edukasi ke masyarakat. Iya. Tapi kalau edukasi aja kan nggak ada solusi ya percuma. Ya saja, percuma, pasti. betul. Teorinya banyak sudah. Ayo lah, teori ku wong kakean wong ngedabrus jarine ya. Malah cara sembuhnya diabetes kita mulai tahap-tahapannya. Yang penting lambungnya nggak boleh netral. Gitu. Nah sebelum masuk ke lambung dan sebagainya kita tanya. Tadi kalau di Surabaya jangan beli tadi itu. Permasalahan warga itu apa sih selain yang tadi? Ada nggak mungkin kesehatan atau apa gitu? Banyak sekali. Jadi masalah kesehatan. Jadi saya lihat orang-orang yang di kampung-kampung katakan kecil, kadang ada yang kampung kumuh segala macam. Iya. Karena sih mereka kok kadang-kadang sering sakit. Ya karena lingkungannya kurang sehat. Kurang sehat. Kalau lingkungannya kurang sehat, tentunya mereka kan juga mungkin menghidup udara itu juga kurang baik juga ya. Iya. Jadi mungkin bisa mengakibatkan batuk atau mungkin mengakibatkan apa saja lah hal semacam itu. Di samping mereka mungkin ada penyakit bawaan juga nggak tahu kita kan harus Iya. diperiksakan dulu kalau hal semacam itu. Itu cukup banyak juga ya. Kalau di kantor tadi, mungkin staff atau apa gitu kalau di kantor, apakah juga ada yang sakit? Oh banyak. Kalau sakit itu kan nggak bisa nggak bisa dideteksi. Oh. Karena mereka mungkin ada yang kurang rutinitas mengontrolkan dirinya karena dengan kesibukannya, ya toh. Tapi yang penting tuh ojo kanker gitu, Pak. Kantong kering. Kantong kering iku yang penting. Lah kanker ya. Waduh kabeh wong ngomong kanker apa meneh kondisi sekarang seperti ini ya. Jadi kan kita harus hemat segalanya lah. Apalagi ini sekarang kapal kita ditahan sama Iran ya. Wah, katanya gitu ya. Gembyang karo wong Iran karo wong Amerika garai bikin sedunia pusing ini. Sampai harus berhemat Pak. Sampai harus berhemat. Tadi hari Jumat ya, WFH ya. Iya. Semua ini mulai hari Jumat besok. Minggu depan. Ya, Yang penting hari libur hari ini. Jadi hari ini hari Jumat Bapak Ibu, kita pasti di Surabaya hari libur. Ngobrol sama Caci sambil ngomong cucu. Nah, juga suka dimuter-muter nih. Suka dia makanya nggak nangis sejak ini. Ya. Oke. Jadi saya tuh sering menjumpai Caci dari kalangan yang profesional dan juga dari PNS. Mereka tuh sangat stres kalau mau kenaikan pangkat. Oh ya. Lalu MCU. Oh ya. Wah, sudah. Tapi ya satu sini langsung 10. Gimana caranya saya bisa turun ke 7? Wah, kok mau naik haji ya saya bilang gitu. Diurut kan. Enggak urut nomor nanti harus diundi ya. Ya, pokoknya aku ini bahaya nih. Pak Iwan, aku harus ini. Kalau mau masa turun ya mudah aja. Tapi yang penting kan setelah turun Anda mau sehat apa enggak kan itu. Ya. Jadi ini yang selama ini kita sampaikan ke masyarakat tadi. Jadi bagaimana caranya ini kita sehat tapi juga tidak tergantung sama obat.
Nah, saya amati hal yang agak fatal saat ini Jaji, itu adalah isu tentang penetraan lambung Jaji. Penetraan lambung ya. Ya, itu bahaya sekali Jaji. Bahaya ya. Bahaya betul. Jadi ini sharing Jaji ya. Mungkin nanti bisa sampaikan ke teman-teman atau ke arah Surabaya. Iya. Surabaya. Jadi kalau kita bicara tentang diabetes aja atau hipertensi aja, itu kan kalau kita searching di internet tanya apakah sembuh, tidak bisa. Dia akan minum obat seumur hidup dan makin hari makin parah sebenarnya. Oh ya. Kan? Kalau jangan lihat di teman-teman mungkin di kantor gitu kan. Jadi sekarang itu kalau zaman dulu itu orang diabetes itu ya wajar usia 45 tahun ke atas. Ya. Nah, sekarang anak-anak kena diabetes ya? Diabetes banyak. Cuci darah juga banyak. Itu apa? Gara-gara pola makan yang kurang baik atau memang mereka terlalu banyak pikiran? Zaman sekarang nggak sih? Iya, zaman sekarang. Zaman sekarang apakah orang bisa nggak mikir? Ya, semua orang mikir. Lah iya, ada orang mikir yang sama, nggak loro, ada yang mikir sama, wis loro. Nah ini, jadi pikiran itu wajar. Katanya kita hidup pasti ada pikiran. Ya. Pikiran itu akan diterjemahkan oleh otak. Nah kalau sel otak ini nggak makan di mana? Oh iya. Nah itu, jadi mungkin saya sharing sedikit tentang tubuh kita ini. Jadi manusia itu organisasi dari 100 triliun sel. Triliun sel ya? 100 triliun sel. Berarti sel ini berkumpul, berorganisasi. Ya kayak negara kita ini. Negara kita ini kan organisasi dari 270 juta manusia. Berkumpul, berorganisasi. Membentuk mulai lurah, RT, RW, lurah, sampai panjenengan. Nah, sebagian jadi warga. Kayak saya jadi warga. Sebagian jadi organisasi. Organ-organnya, departemen. Nah, organ kan isinya juga manusia Indonesia. Nah gitu, sama jantung juga isinya sel gitu. Nah misalkan di suatu negara kalau manusianya sakit, kira-kira organnya sakit enggak? Sakit. Semuanya sakit, banyak yang sakit, jadi wali kota sakit enggak? Presiden sakit enggak? Kan dari warganya sama. Begitu, itu analoginya. Analoginya ya. Begitu. Jadi pada saat sel kita ini, tubuh kita ini enggak makan, atau warga negara kita kelaparan, ya pasti akan chaos semuanya. Oh iya. Itu kan hal yang sangat prinsip sekali kan ya. Nah saat ini kita ini makan tapi jarang sekali bicara tentang tanya apa sih makanan sel saya. Itu yang nggak pernah dipikirkan, Cing. Tapi sel itu yang rusak-rusak bisa diregenerasi ya? Bisa, itu akan bekerjakan, Cing. Oh. Nah kalau obat itu memaksa terus. Iya. Pankreas dipaksain terus. Ya sama-sama ya kelenger. Legrek. Obat hipertensi itu di darah pembuluh darahnya tuh dilebarin. Selebar apa? Kalau plaknya terus nutup terus, makanya buntu. Buntu. Stroke dan sebagainya. Nah begitu. Ya itu begini. Saat kita makan, kita harus bertanya ke sel kita, apa sih maumu? Sama seperti panjenengan waktu di rumah, kan ada ART, asisten rumah tangga. Iya. Pasti tanya kan jenengan, Haji, makan apa? Mau makan apa? Nah gitu. Contoh, aku hari ini mau makan pecel gitu kan. Pasti mikir, pecel itu kan isinya nasi, sayur, ikan. Nah, kan akhirnya dia belanja ke pasar kan. Ke pasar mana? Pucang. Belanja beras, belanja ayam, belanja sayur kan mentah. Iya. Dibawa ke rumah. Nah, di rumah itu ada satu organ untuk merubah beras dari nasi. Iya. Yaitu dapur. Nah, bagian dapur yang mematengkan kan kompor tadi. Iya. Akhirnya jadilah nasi pecel. Masakan. Nah, kalau di tubuh kita begini, sel kita itu ibarat panjenengan sama ibu sama adik. Iya. Itu sel. Itu tubuh kita ya. Terus kita tanya ke sel, sel apa maumu? Aku maunya glukosa, asam amino, asam lemak. Nah gitu. Terus yang masuk ke makanan kita ini karbohidrat, protein, lemak, beda ini. Terus dari mana makanan ini dipecah? Di lambung, Caci. Jadi lambung itu kayak dapur. Yang memecah merubah beras jadi nasi, ingatan. Itu jadi makanan manusia, makanan warga tadi. Nah, yang memecah karbohidrat jadi glukosa itu nanti lambung juga. Ya. Protein jadi asam lemak itu juga lambung. Nah, bagian lambung yang memecah itu adalah asam lambung. Jadi asam lambung itu kayak kompos tadi. Iya. Nah, misalkan tadi dapur jenengan itu bocor, tetangga rumah marah-marah karena mampu enak terus, dia poso. Lapor ke Pak RT. Iya. Pak RT kan dia protes. Terus jadi kan pusing ya, terus bilang ke RT.
Mbak atau yu, wah bacanya yu ya. Ini ono geni, ono api. Kalau ada api di kompor, siram dengan air. Itu seperti obat mah Obat caci. mah ya. Asam lambung dinetralkan. Padahal asam lambung nggak salah. Yang salah itu dapurnya lampunya bocor, luka itu loh, sakit. Itu dibenahi. Nah, itu disiram dengan air. Ada dikasih obat mah antacid itu penetral lambung. Bayangin. Hari ini asisten rumah tangga beli beras, lagi nyetek no kompor, datang perintah, siram dengan air. Iya. Wow, mati. Kan mati enggak sih nasinya? Enggak. Ditaruh meja makan. Iya, Jenengan makan enggak? Ya enggak. Itu kalau 2 minggu gimana sih? 2 minggu. Wah, ya bisa. Loro enggak jenengan? Plenger soalnya. Itu analoginya begitu. Oh gitu ya. Jadi saat asam lambung itu dinetralkan, karena obat-obat antacid itu, maka sel kita nggak makan caci. Akhirnya sakit yang lain. Makanya pintu gerbang dari penyakit lambung yang netral itu nanti banyak, mulai dari kepanikan. Makanya sekarang kalau ada anak-anak yang pendek attack, itu dari lambungnya cek dulu. Oh. Kemudian sampai ke diabetes, hipertensi. Kami bikin itu. Nah, sudah selesai? Nah, ini caci. Waduh. Ini caci, monggo. Ini mantep ini. Oke. Labu dan kolagen. Masih mana sih? Anget. Diseruput aja. Oke, hati-hati panas sih. Oh enggak kok. Kayak susu ya. Ini isinya labu dari petani Labu Indonesia. ya. Oh labu ini ya. Kedua, pisang dari petani kita di Lumajang sekitarnya. Yang ketiga, kolagen tulang sapi dari petani lokal. Nah, kebetulan kami ini pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara sih. Buah ini ya. Dari Buah buah-buahan. labu dan kolagen dan pisang. Kami punya skema untuk menambal lambung. Jadi nanti begitu kita minum dia nambal. Oh. Itu ya. Terus kami juga punya pabrik yang pertama di Asia Tenggara dan satu-satunya pabrik kolagen aja. Oh, pabrik kolagen itu. Jadi Ya? tulang sapi lokal Indonesia sampai dari padi giling, tulang sapi. Lo belinya di mana ini kalau anu? Ada sih, itu ada di karnus.com, ada di Shopee Karnus. Oh, langsung ada, Shopee ya, langsung Shopee ada Shopee ya. lengkap punya. Sama kita juga punya pelayanan untuk pendampingan pasien-pasien supaya sehat. Oh iya. Apa sih? Sakit itu ya? Enggak kebentuk tadi. Enggak, udah ayo duduk. Iya. Ada mau enak ini. Iya. Ayo duduk. Ini lengket tadi. Jadi emang saya kasih lem biar enggak tumpah. Oh gitu ya. Jadi itu kan nambal lambung jadi. Dan ini sudah diteliti, kami teliti di Unpad, dicoba di tikus, tambal semua lambungnya. Dan ini sudah dipakai mungkin sekitar 2 tahunan ya. Oh, udah tahu. Di warga dan alhamdulillah sudah puluhan ribuan warga Indonesia yang mereka selamat dari sampai divonis gila, nggak jadi gila sih. Oh, Karena kalau lambungnya sudah masalah, wah sudah. itu nanti bisa panik attack. Iya. Kalau udah panik attack nanti kasih obat-obat kejiwaan. Kasihan rumah tangganya hancur sih. Itu dari situ. Oh. Udah kasih obat PPI kayak asop-asop dan sebagainya itu. Sing jual asam lambung rek yo iki lho. Lho apa iki iku lho. AL Kardus. AL Karnus namanya. Ini buatan dalam negeri. Buatan dalam negeri wis Ya. bisa obat-obat luar negeri. Iki organik buah-buahan nih. Sayur dan buah. Jadi memang di kantor itu banyak sekali janji ya. Ya banyak. Dan sekarang ini kan orang asam lambung ini kayak ya dulu kan mah itu ya namanya. Sekarang kan asam lambung itu ya. Asam lambung. Namanya asam lambung. Aslam. Disingkat aslam. Aslam itu aslam. Nah, itu yang paling banyak sekarang itu orang-orang itu. Bahkan sampai yang akut itu kan sampai munting-munting gitu wah. Iya. Dan itu pasti tergantung nanti sama obat-obatan tadi. Obat-obatan penetral lambung itu pertama yang murah-murah itu penetral lambung. Yang kedua, kalau tidak mempan itu nanti ada obat perintah. Jadi lambung tidak boleh mengeluarkan asam lambung. PPI namanya. Yang prazol itu. Ya, jadi bayangin panjenengan tadi waktu merintahkan ART itu ada kompor nyala dimatiin. Kan sempat nyala sebentar. Kan langsung matiin, langsung kena air. Kan masih ada asap. Ya kan? Nah, masih protes tetangga ini. Iya. Terakhir dia protes. Dengan perintahkan ke ART. Mulai besok jangan beli LPG. Karena api itu jahat. Terus yuk api ya Cak Ji. Pokoknya teko pasar langsung di meja makan.
Jadi beras, sayur, ikan mentah masuk meja makan Caci. Tambah gak karu-karuan. Makanya pada saat orang yang lambungnya itu sudah dinetralkan asam lambungnya itu dengan skema sampai ke PPI tadi itu, sel nggak makan termasuk sel otak. Begitu sel otak nggak makan, ada melihat sesuatu aja tadi, sesuatu aja, dia membayangkan sendiri, itu ketakutan sendiri Caci. Iya. Belum nggak ketemu jenengan, Stres ya. misalkan seorang mungkin bawa jenengan. Dia kasih tugas, ngadep aku jam sekian. Jenengan agak-agak sedikit tegang gitu. Deh, Caci marah-marah sama aku. Lagiin. Wah, itu nanti bisa stres Caci. Padahal Caci manggilnya sejarah biasa. Itu banyak Caci. Itu. Loh, kenapa sih asam lambung itu ya? Kalau orang minum kopi mesti kambuh terus. Kenapa? Memang kopi itu bikin Nah, gini. Kopi itu Caci, itu kan punya kafein. Ya, kafein itu kan dia akan menstimulasi salah satu reseptor di otak. Otak itu punya reseptor namanya adrenergic. Jadi adenosin reseptor, adenosin reseptor. Apa sih fungsinya adenosin reseptor itu? Jadi begini, pada saat tubuh kita ini sudah lelah, nanti pasti ada komponen adenosin. Nah, itu zat itu yang ngasih tahu, kamu sudah capek, maka zat ini akan masuk ke reseptor adenosin tadi itu, langsung otak disuruh shutdown, kalem, turu. Sudah patut tidur. Nah betul. Itu ya. Begitu ada kafein, reseptor tadi itu ditutup Caci. Jadi reseptor benamu turu itu ditutup Caci. Jadi kayak gak turu. Nah begitu gak turu maka dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang seger. Perintah lagi. Perintah kayak dopamin. Kan kemudian asetilkolin gitu ya. Nah, hormon tadi itu akan menstimulasi dopamin ke jantung, ke darah untuk melek. Begitu. Nah, begitu melek kan just perintah ini diperintah ini. Padahal ini darah udah banyak komponen, kamu lereno. Begitu. Nah, karena diperintah untuk aktif, otomatis lambung kan juga harus distimulasi tadi. Kan lambung itu dapur tadi. Kayak jenengan mantenan sekarang. Atau ada tamu aja. Kan lambung kasih tahu, Mas keno kopi. Keno tamu. Kan begitu. Sama, saat ada tugas tubuh ini ada tugas di tubuh kita, maka dia butuh energi, butuh makanan. Lambung suruh siap-siap. Nah, lambung akan keluar. Nah situ. Nah akhirnya lebih banyak. Celakanya orang ngopi itu dia nggak makan. Oh belum makan. Iya. Jadi asam lambung keluar, nggak ada musuhnya, ngewantem dinding lambung. Nah, begitu. Makanya orang yang sudah asam lambung sudah luka lambung kena kopi tambah cepat. Karena secara sistemik tadi dapurnya rusak, ada tamu suruh masak. Dapurnya rusak ini. Ya, begitu. Itu analoginya begitu. Iya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang gini, aku seger, aku sehat-sehat aja. Padahal didoping sama kopi. Didoping kan. Tapi remek itu. Iya, dipaksakan masalahnya. Dipaksakan. Modar. Karuan. Tambah lagi sekarang kopinya nggak kopi asli Caci. Iya. Dikasih creamer. Ini masalahnya Caci. Tambah nemen. Creamer tuh nggak bisa dipakai Caci. Nggak bisa dipakai oleh sel tubuh. Kita. Betul. Itu masalahnya. Jadi saya saran saya jangan makan creamer Caci. Iya. Nanti teman-teman di kantor cuma creamer ya. Kopi sing asli. Kopi yang asli. Itu. Okay. Nah, satu lagi Haji mungkin saya sedikit sharing. Kenapa kok kita ini banyak yang sakit di usia muda? Karena kita menganggap suatu kebenaran padahal itu salah. Contoh paling gampang. Masakan yang ada proteinnya dicampur sama gula merah lalu dipanaskan. Contoh paling gampang sate. Sate kan daging protein, dikasih kecap, dibakar. Itu masalahnya. Oh, bakarnya itu yang nggak sehat. Kecapnya atau gulanya kena protein, dibakar. Jadi kalau ketemu gula dengan protein, jangan dipanaskan Haji. Itu konteksnya. Itu dengan panaskan, terjadi rasa melat. Jadi gula dengan asam amino bergandengan kuat. Begini. Nanti waktu
dalam darah kita itu gandengan terus, itu ya, itu analoginya gitu analoginya. Sedangkan sel, jadi waktu darah kan hanya membawa makanan aja, kan terkait sel. Sel ini punya pintu dua Caci, pintu gula sendiri, pintu asam amino sendiri. Nah ini celakanya ini gandengan kuat, itu nggak bisa masuk Caci ke dalam sel. Nah terus kalau beli sate nggak boleh dibakar? Apa kalau Lah pakai mental kecap? ya. Nggak boleh. Lah ya nggak boleh pakai kecap dulu. Bilang begini ke abangnya, Mas, aku pesen sate, tapi ojo celup kecap atau bakari. Bakaran naik kena garam, apa-apalah kowe. Wes, bumbu garam. Masa cuma kayak kecap, coba kayak gula waktu bakarnya. Terus ojo gosong. Gitu. Atau makannya monggo kasih kecap apa-apa. Oh gitu. Nah, Setelah kan makannya harus ya beda. trik kan. Karena kecapnya nggak ikut terbakar, nggak ikut Betul. jadi satu kesatuan. Masih enak kok. Iya. Masih enak. Nah, oke ya. Nah, begitu. Itu yang kami ajarkan di masyarakat tadi. Kalau ikan, bakar ikan gimana? sama aja. Sama ya. Pokoknya protein. Kadang-kadang orang kan oles-oles kecap ikannya Iya. bakar. Emang enak sih. Iya. Enak emang. Iya. Tapi Oh, bakar dulu nggak apa-apa nanti nah setelah selesai bakar matang, baru silakan Anda kasih kecap. bumbu kecap Atau apa-apa. lombok kecap dia. Apa-apa sih. Oke. Begitu aja. Nah, lo dadar tadi. Kan sekarang banyak warga negara kita ini, orang arek Surabaya ini kan makan dok dadar, Ya dokter. ya kan? Itu nggak jadi pakai Caci. Dokter nggak dipakai. Sayang Caci. Apalagi untuk keluarga menengah bawah. Kenapa? Telur itu gizi tinggi Caci. Iya. Tapi nih salah masak, gak jadi. Oh. Apalagi mereka yang ekonomi pas-pasan. Dia kan pakai telur supaya dapat tambahan protein, Iya. ya kan? Tapi salah masak, malah gak itu protein, malah rusak. Kayak gitu. Jadi di dalam telur itu ini ada dua komponen penting. Satu biotin di dalam kuning, satu avidin di dalam putih. Betul. Nah, biotin avidin nggak boleh ketemu waktu mentah aja. Oh. Kalau iya. matang nggak masalah, udah matang. Waktu mentah, panjenengan campur biotin, blok itu, dadar itu, maka biotinnya akan terikat avidin. Nah, apa akibatnya? Avidin itu tadi nanti itu digunakan oleh sel kita untuk merubah kolesterol dipakai menjadi hormon. Oh. Nah, kalau jenengan kolesterolnya gak jadi dipakai gimana? Pakai dalam darah. Jadi plak. Kan jadi molor sih. Itu Berarti pertama. kalau makan di restoran, di hotel-hotel itu kan ada dua macam. Omelet. Ada telur, ada omelet, Nah. ada ceplok, minta ada ceplok. minta ceplok. Iya. Atau Rebus. rebus. Ya, pokoknya kan putih. terpisah. Betul. Telur sama putihnya. Atau kalau mau dadar, putihnya dulu dicampur bumbu, goreng dulu sampai mengumpal, baru kuning masukkan. Masukkan. Jadi kok untuk dadar cara masaknya berarti. Baru tahu kira ya. Nah, Iya. bayangin. Tadi kan kolesterol dia untuk biotin tadi. Yang kedua, dia akan merubah karboksilasi itu gini. Gini gampangnya. Biotin itu di dalam sel kita. Sel kita punya ruang bakar, punya piston tadi. Piston itu pasti di mobil kan pasti punya injektor. Iya. Bensin diinjeksikan pakai injektor baru masuk piston kan ketika kabut. Injektor itu biotin itu. Oh. Jadi jangan bayangin sel itu injektornya gak ono. Iya. Gasok ngobong gula, gasok ngobong asam lemak. Yo macet aja. Iya. Bayangin ada adik ini ya. Pertumbuhan nih. Hari ini dikasih dok dadar sama nasi. Gak ada lauk yang lain. Maka hari itu dia kurang biotin. Padahal anak-anak tiap hari tumbuh gak sih? Iya. Berarti hari ini dia ketumbuh. Nanti lama sering begitu nanti DNA dia itu nanti tingginya telah 170 karena tiap hari itu telat terus mentoknya waktu usia 20 tahun 100 swita. Iya, sudah nggak bisa bertumbuh lagi. Iya, kan sayang tadi. Belum lagi tentang IQ-nya nanti. Hal kecil tadi. Jadi saya sering sampaikan, kalau orang-orang kaya oke lah, dia dadar, dia masih punya tambahan lauk pauk. Iya. Ini saya concernnya adalah Orang-orang masyarakat yang menengah bawah menengah ini. bawah. Jangan sampai Anda nanti dengan sudah susah payah beli telur, salah masak, malah nggak tumbuh. Nanti malah penyakitan. Salah kedaden dari Kedaden. masake supaya ndok di dadar supaya dadi akeh nyeplok bola kan salah. Salah. Iya. Nah, caranya gimana tuh dadar api? Putih dan kuning pisahin dulu. Bisa dulu.
jika mau nambah bumbu, putihnya ditarik, tambah bumbu apa-apa, udah. Mau tambah tepung silahkan, ben ketake putih ae. Baru Udah masak dulu sampai gumpal. Waktu dia menggumpal, masukin kuningnya. Orang arian, wes selesai. Oke. Itu kan trik. Ya, trik. Harapan saya ini bisa disampaikan ke teman-teman Oke. arek Surabaya. Iya, Nanti iya. supaya Mas Panjenengan Tahu. terbantu nanti Iya, nggak iya. masalah penyakit terus mudun. Iya. Ini kan pola makan ya dan pola kebiasaan. Kebiasaan itu. Jadi itu yang kita kerjain tadi. Oke, terima kasih ya Iwan. Kami itu punya buku tadi. Oh iya. Jadi, ini buku panduan. Buku panduan. Cara masaknya juga ada. Panduan pola makan sehat. Iya. Menu dan resep. Kira. Kami juga ada cooking class Haji. Oh, cooking class ya. Ada, saya ajarin. Seminar-seminar saya ada. Nah, sampai kalau jangan ada waktu untuk kalangan mungkin kantor wali kota, warga jenengan, kami mau kok hadir. Begitu ya. Nah, saya sampaikan. Oke. Saya bawa dokter. Ada dokter saya yang menangani banyak pasien. Terus saya Meskipun di RW lingkungan boleh ya? ya boleh. Cuman nanti tempatnya harus proper berarti. Oh iya. Ke seminar. Tempatnya. Mungkin tempatnya di mana itu. Boleh. Kami ada edukasi itu. Oh gitu ya. Kalau yang online kami setiap minggu sekali ya dok ya? Ya, seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. Oh gitu sekali ada online. Ada online, itu gratis tadi. Oh gitu. Monggo. Tapi nanti untuk Pak Wakil Wali Kota, monggo kita adakan kopi darat silakan. Dengan nanti bisa kumpulkan kesehatan bareng-bareng tentang dari dapur itu bisa sehat, tapi juga bisa bikin penyakit. Penyakit. Ya tadi sudah diceritakan banyak tadi. Kan sekilas hanya spill begitu aja udah masalah kan. Iya. Itu. Jadi sebenarnya ya yang penyakit ini nggak cuma masalah lingkungan loh. Jadi diombe sih kira-kira. ya. Kan saya juga sering lihat anak-anak zaman sekarang itu kan juga sulit diatur tadi. Iya. Entah karena beda generasi ya. Karena kita ini kan generasi anak Beda. sekarang sama kita dulu kan kita generasi kolonial. Iya. Guru masih berani sama kita. Sekarang beda aja. Iya. Itu ada nggak sih masalah-masalah seperti itu dengan tangan juga? Ada. Jadi begini, kadang-kadang ya namanya persoalan ini kan banyak sekali ya. Iya. Apalagi kota besar seperti Surabaya ini kota metropolis, berbagai Iya. macam orang datang ke Surabaya, ya toh, yang sangat Iya. heterogen sekali dan persoalan itu sangat kompleks. Jadi dia gini, kalau zaman kita dulu, kita sekolah SD, manggil orang tua, anak itu dipanggil orang tuanya kan sudah biasa. Iya. Panggil misalnya Pak Iwan, kita panggil orang, oh mama tiki budak macam-macam. Lah, itu kan dulu biasa ya. Iya, biasa. Biasa, jendul-jendulan itu juga biasa. Iya. Dan sekarang ini banyak laporan ke kita, katanya iki dianu bapaknya diceluk gak sopan ini, dibully lah. Lah dulu titik-titik ngomong dibully. Kalau dulu itu kita biasa dijendul, biasa dijendul. Iku anak kecil ya seperti itu kan polanya kan begitu ya. Sekarang ngomongnya dibully, bolak-balik dibully. Setelah kita pertemuan, enggak Pak, itu cuma di olo-oloan, mereka juga orang tuanya manggil ini karena mungkin ya gimana ya. Nah hal-hal semacam itulah itu sampai kita mediasi ke sekolahannya, kita pertemukan orang tuanya, gurunya, anaknya, akhirnya ya wis selesai. Ya tak bilangi kalau zaman kondisi itu biasa, gak dibully, lah dibully diajar, wong siji ditaruh wong 20 iku dibully. Itu ini hal-hal semacam itu, semacam itu Pak, gitu loh. Terus gimana solusinya nih? Ya sudah kita temukan aja, udah selesai, udah ya. Wis ya nolong, kon enggak tahu panggil orang tuanya ini ya guru sekolahnya. Oh iya, udah selesai Pak gitu Pak. Kan banyak sekali saya dengar kasus antara anak dengan guru. Guru niatnya mendidik. Ya. Jadi Cuman dilaporkan, guru takut. kayak yang kapan hari itu ya memang kalau masih sekolah namanya rokok itu kan nggak boleh. Iya ya nggak boleh. Apalagi masih anak SMP misalnya itu, meskipun itu di luar atau di kantin dimanapun, kalau tahu gurunya kan dirampas, dibuang. Loh kalau ada seperti itu, orang tuanya pernah kita nangani seperti itu. Loh kalau seperti itu nggak boleh. Kalau rokok anu omamu satu boleh ya nggak masalah. Tapi Artinya, jangan sampai orang tua membolehkan dia ngerokok. dikira mereka itu hal-hal semacam itu kalau di rumah udah biasa, ya di rumahmu biasa. Iya. Kalau pakai seragam sekolah, saya bilang, Pak, meskipun di luar pakai seragam sekolah, apalagi masih SMP. Dulu kalau
SMP zamannya awak dhewe kan celananya pendek. Iya ya. Sekarang ini kan enggak, celana panjang kan enggak bisa beda. Kalau dulu celana panjang itu tingkatan SMA ya toh. Celana pendek itu SMP. Sekarang ini kan meskipun celana panjang juga anak-anak SMP juga pakai celana panjang kan enggak boleh. Meskipun di luar ya enggak boleh, namanya masih sekolah. Nah, itu kadang-kadang gurunya tahu gurunya dilarang gitu. Ngeyel macam-macam terus akhirnya tuh cekcok gitu, ngapor ke orang tuanya, guru disalahkan. Yo kita bela gurunya. Yo gak salah gurunya masih sekolah kok. Lah kon wong tua anakmu mbok barno ya opo ya. Nah, sampai hal-hal semacam itu juga masuk ke saya laporan-laporan seperti itu. Kayaknya sekarang ini sudah mayoritas warga itu lambungnya masalah Caci. Masalah dong. Akhirnya begitu ada suatu stimulan aja, otaknya sudah gak bisa mikir. Akhirnya Oh, iya. salah keputusan itu tadi itu. Itu Gak menyadari Mbak, gak mau Menyadari. koreksi diri. Iya, padahal seluruh respon ya dari suatu rangsangan itu akan otak menerjemahkan, dan otak menerjemahkan dalam bentuk hormon-hormon, dan mayoritas itu adalah dalam hormon protein tadi. Dengan protein itu waktu lambung netral tidak dipecah, dibuang jadi feses. Coba tuh. Saya tuh curiga di situ aja. Saking banyaknya orang berubah sekarang itu. Berubah sekarang udah wis. Iya, Gak tahu. Aneh-aneh udah. iya, Apa mungkin itu ya apa itu stres ya dia ya. Mungkin iya. Lambung tadi sel otaknya nggak makan, nggak dapat bahan baku. Begitu ada panca indera ini, langsung itu melihat sesuatu, mendengar, otaknya mikirnya salah. Oh. Ya, kalau salah mikiran salah keputusan. salah keputusan. Ngomongnya ya salah. Salah semua. Salah semua. Tindakannya pun salah semua. Ada kan ada orang itu hanya contoh penjenengan tadi. Mungkin pernah nggak penjenengan melihat seseorang mungkin dari rumah agak tegang dikit ke kantor, lihat staff jenengan tuh, oh Pak Caci kok kenapa be aku ya? Apa namanya, overthinking gak sih? Overthinking. Ya, itu kan waktu dia melihat ini perasaan dia muter. Padahal udah Caci mau mungkin lah kepedesan ngomong makan cabai. Dia kayak melihat orang ini kayak wong sako, padahal ya sebenarnya biasa kan. Mempersepsikan orang itu seolah-olah mau memarahi dia, padahal ya enggak. Mungkin dia beban pikiran atau ini ya enggak kurang baik ya. Iya. Itu saya perhatikan hanya makin banyak. Kenapa? Karena bayangin tadi waktu puasa kemarin. Minumlah obat penetar lambung waktu sahur dan buka. Wih, gila. Itu promosi. Loh, tapi itu kan sudah mendadaki. Betul. Akhirnya masyarakat itu mengatakan rasa lambung itu jahat. Jahat, betul. Ini kan jadi masalah. Iya. Di situ. Oke. Nah, itu nanti mungkin obrolan kita mungkin. Iya. Penting sekali itu. Menarik. Tentang lambung gitu. Menarik. Bahas masalah kesehatan menarik. Masalah kan itu semua orang akan butuh dengan itu, dengan penjelasan, dengan keterangan, dengan edukasi, supaya kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri kan gitu ya. Betul. Apalagi Jaji ini kan wakil wali kota. Penjenengan menerima aspirasi setiap Selasa berarti 100 iya. 120 Jaji. 175. Iya. 175 orang tiap Selasa, belum lagi berbagai macam agenda. Saya yakin jenengan jarang tidur ini. Enggak tidur. Tak enak ya. Pokoknya jam 9 mesti turu wis tak turu. Mantap. Ya dah. Itu Pak Caci, banyak orang sulit tidur. Tapi apa itu kadang tengah malam itu lagi udah bangun lagi jam 2 jam Itu wajar ya karena umur ya. Enggak. Kita punya sirkadian. Jadi jam 3 itu nanti ada kenaikan kortisol untuk kita persiapan bangun. Yang penting setelah itu tidur turun lagi. Iya. Itu bangun, Anda mau apa, mau sholat sebagainya nanti turun lagi. Itu enggak apa-apa. Itu memang begitu. Wajar ya udah. Wajar, settingan Tuhan begitu. Apalagi udah lansia kan ya sering ya. Tengah malam kadang memang tapi tidur mulai awal itu memang nyenyak kalau tidur nyenyak. Yang penting tidur tuh. Itu. Saya di mobil kadang tinggal tidur ya kadang. Tidur berangkat sekali aja. Berangkat sekali karena banyak orang itu yang dia otak dia itu tidak bisa memutuskan, tidak bisa rileks itu. Saat dia sudah hektik, sudah banyak sampah darah dan sampah dalam darah dia, contoh banyak adenosin aja, bahwa tanda bahwa kamu udah hektik. Ibarat mobil itu sudah banyak tumpukan karbon, makanya servis dulu. Kamu servis ternyata dia nggak mau servis, dia nggak mau leren, jadi mikir terus itu banyak aja sih. Kejadian itu bisa ya kalau turu aja oma tuh.
itu enak. dipertahankan Caci. Dipertahankan. Tapi jangan pakai obat tidur Caci. Oh enggak pernah. Saya kayak enggak pernah. Turun pakai obat tidur. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau obat tidur enggak pernah. Jadi memang alami ya. Ya olahraga kan sudah mungkin agak tadi tidurnya enak, nyenyak. Iya ya. Alhamdulillah Caci. Tetap semangat, tetap sehat Caci. Ya. Jadi ini saya iseng-iseng nih, tanya cepat ini ya. Ya. Jadi kan jawab. Lebih banyak mana, kurang tidur atau banyakkan gula? Banyak gula. Banyak gula. Oke. Kalau menurut saya ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Oh iya dua-duanya. Lah suruh penulisan dua-duanya. Iya dua-duanya itu bahaya itu. Begini, kan banyak orang itu kebanyakan nggak bermasalah. Tapi gula itu dibutuhkan Caci. Iya. Jadi jenengan jangan sampai keto. Kita makan karbohidrat. Terus orang umur 30 cepat capek. Kayaknya normal enggak sih? Usia 30 loh. Oh enggak normal. Enggak normal ya? Iya. Itu sudah mulai. Masih muda kok. Masih muda kok cepat capek. Lah iya. Ada masalah itu sih. Berarti ada masalah organnya. Ada masalah. Itu mungkin saya kelaparan saja itu. Iya. Ini umur 30 lari oleh tor iso berapa kali putaran itu. Ini kopi tiap hari bikin kuat atau cuma nipu tubuh? Ya nipu tubuh. Nah betul, tadi kan kita sempat bahas ya. Kan simulasi. Boleh Bapak Ibu ngopi, cuman Iya. jauh kakek. Iya. Jadi kasih tubuh tuh, jadi jangan ngopi malam hari malam tidur. Kayak iso turu. Malam kasih tidur, kecuali masih malam. Tapi siangnya jangan ngopi kopi, siangnya turu. Iya. Nah sekarang kenapa sekarang banyak orang muda sudah hipertensi? Jangan kira-kira. Ya karena pola makan banyak beban ya. Kan sekarang kan nggak ada orang sama beban sih. Sama makan sate sih, pakai kecap. Iya. Ya pola salah Ya. salah memasak makanan. Salah masak makanan itu yang mungkin saya kira cukup dominan. Ya Dua, salah. lampunya netral. Makanannya jane apik, bahannya apik, salah masake. Dalam masak. Yang kedua, wis bener masake, lambungnya netral. Lambungnya netral. Atau yang ketiga, KB. Salah KB. Salah Jadi lambungnya netral, masaknya salah bisa. Iki sing angel. Dan mayoritas itu salah aja. Iya. Nah, orang sekarang kurang makan atau salah makan Daji? Kurang makan banyak. Masa Daji? Kurang makan. Salah makan ya. Salah makan nih kayak mau. Salah makan dan salah masak. Salah makan dan salah masak. Betul. Iya. Itu. Saya setuju itu. Kalau salah makan dan salah masak. Karena kalau kurang makan saya kira sekarang kan sudah ada bansos. Iya. Ya kan. Kemudian ada banyak program. Kalau ada satu kebiasaan warga yang ingin panjenengan rubah apa sih? Kenapa? Kalau ada satu kebiasaan warga yang ingin jenengan rubah. Ya diingatkan. Enggak, jenengan lihat warga ini. Kira-kira apa kebiasaan buruk warga yang ingin jenengan rubah? Ya mereka supaya menjaga lingkungannya itu bersih. Kadang-kadang orang itu kan Enggak aware. lingkungannya jadi gak terlalu memperhatikan dan digawe sembarang wis jarno lah ono sing ngangkut dhewe ngono. Biasanya kan tapi mereka nggak sadar loh sebenarnya kalau mereka bisa dikerjakan sendiri dan semuanya bisa seperti itu kan nggak harus nunggu yang lainnya. Iya, pada waktu dia buang sampah sembarangan saja itu. Iya. Sudah pada bakteri, udah bau. Iya. Dia hirup sendiri. Nah, masa nunggu dinas kebersihan? Betul. Padahal itu racun dia sendiri sama keluarganya. Padahal di depan rumahnya sendiri buangnya diuncal. Ya, Bapak Ibu itu perhatikan tuh. Ini tak dirubah ini. Jadi jenengan kalau melanggar itu semua, maka jenengan sama aja ngasih racun ke keluarga Anda. Oh iya. Gua kan saya ada uncal berhadapan sama rumahnya kan. Ya. Iya, apalagi Surabaya sih. Kan dempet-dempet rumah Surabaya itu. Iya. Orang Sidoarjo aja dempet-dempet rumah Sidoarjo. Apalagi Surabaya. Saya orang Sidoarjo. Padet loh. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya belajar banyak dengan Cak Ji. Jadi beliau itu bisa dekat dengan rakyat Surabaya karena beliau memang wakil wali kota Surabaya. Beliau banyak menampung aspirasi rakyat dan ini merupakan salah satu pemimpin yang dalam mimpian saya. Karena memang dalam negara kita demokrasi ini kan pemimpin itu bukan dari pihak raja ya. Dari kita sebenarnya dari kita jadi pemimpin. Ya, kayak tubuh kita inilah gitu. Jadi kalau ada
pejabat negara yang memimpin di satu daerah dan taat dengan rakyat itu memang sesuatu yang luar biasa, karena akan dekat dengan rakyat dan tahu sebenarnya kondisinya seperti apa sih gitu. Begitu. Jadi terus beliau punya semangat di usia yang tidak lagi muda ya, bukan 30-an, tapi semangatnya usia 17 tahun sih. Los pokoknya. Los. Jadi beliau punya tujuan. Nah, sebagai penutup ini kira-kira tujuan Cak Ji dalam menjadi pejabat publik ini itu apa ya Ji? Mungkin bisa sampaikan ke masyarakat. Ya, kita diamanai oleh masyarakat Kota Surabaya harus menjalankan amanah itu. Lak dadi pejabat aja petentang-petenteng ya toh. Terus lak dihubungi angel di WA gak dibales. Nah, warga itu inginnya kalau datang ke tempat rumah kita, ke tempat kantor kita, gak minta duit kok sebenarnya. Dia itu ingin, kadang-kadang cuma sambatan itu yang saya alami, ingin menyampaikan sesuatu. Lalu sono jawaban, kalau sudah ada jawabannya, dan memang jawaban itu tidak bisa memuaskan semuanya, tidak bisa menyelesaikan masalah semuanya, enggak. Tapi sudah senang kok, warga itu sudah senang. Kita di WA dibalas itu sudah senang kok, terima kasih. Tanya misalnya, Pak ada loker, masih belum ada, terima kasih Pak, WA saya sudah diperhatikan, ikut jawabannya. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi Bapak Ibu, 1 jam lebih kita sudah diskusi ngobrol dengan Cak Ji, dan beliau menurut saya bisa pribadi beliau ini memang salah satu pemimpin yang dekat sama rakyat dan menjadi harapan lah untuk kita, dan semoga nanti banyak pemimpin seperti beliau. Mana setuju? Kita doakan ya beliau sehat, Amin, dan bisa berkontribusi untuk memajukan Kota Surabaya. Surabaya dok desa. Nah, iya. Tapi coba berubah saja. Oh iya. Coba berubah. Nanti sampai jadi presiden coba berubah ya. Oh, los saya. Los. Surabaya kelos, gak ono berbeti blas. Nah, sebagai dermata kita kasih sesuatu ke Cak Ji supaya tetap makin sehat. Wah, Unboxing ya. Nah, di sini nanti ada pertama kaos Potbas Cak Ji. kaos. Oke. Semoga Cak Ji berkenan untuk memakai Cak Ji ya. Siap. Oke, kaos. Yang kedua ini ada kopi love Cak Ji. Oh ya. Jadi ini jangan kalau mau kopi ini love. ada kopi love, memang kopi alami dari petani lokal Indonesia. Oke, kopi love. Kemudian ada air karus Yang untuk kita minum lambung tadi, jenengan iya, supaya lambung. jenengan makin sehat. Yes. Kemudian ada buku. Oh, buku. Tadi itu ya. Ada bukunya. Nah, di Ini sini buku kesehatan, Rek. kesehatan. Dan juga ada antioksidan. Jadi ini pertama kali di Indonesia ya. Ini yang untuk mencegah anti kanker. Kanker beneran, bukan kanker kantong kering Cak Ji ya. Oh iya, kanker beneran, kanker beneran. Kemudian supaya darah itu lancar, tidak jadi plak, hipertensi dan sebagainya. Oke. Dan ini untuk kecantikan dan kegantengan. Oh, ini supaya ya. jenengan tetap tampil prima. Supaya Untuk ibu glowing, juga. supaya glowing. Untuk ibu juga bisa ini. Kita bangun kulit. Dan kemudian ini supaya jenengan tetap langsing. Wah, langsing. Karnus. Ya, FS Karnus itu dari. Nah, ini untuk cuci muka Cak Ji. Oh ini ya. Oh, cuci muka. Ya, ini alami semua. Alami semua. Dan Natural. natural. Nah, ini sabun Cak Ji. Sabun. Nah, nanti Cak Ji bisa pakai sama keluarga. Iya. Ini buatan sendiri semua Cak Ji. Semua ya. Dan dari petani lokal Indonesia. Oke. Itu. Iki organik apa ya? Organik semua. Organik apa iki? Ya toh. Nanti bisa. Ya. Oke. Oh iya. Iki tintakno iki anune. Cekak lugur gini. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di podcast akan datang. Kami
Terima kasih dan terima kasih juga kepada Cak Ji yang sudah hadir di podcast ini dan jalan-jalan di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Iwan di Potbus ini. Kita tentunya nanti Potbus ini banyak kontribusi khususnya kesehatan warga Kota Surabaya. Baik Bapak Ibu, Konsekarus tell the truth.